warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Reni Astuti Widiawanti MSI, di mana pada semester ini saya mengampu mata kuliah pengelolaan lingkungan industri kelapa sawit, di mana pada pertemuan pertama ini akan membahas tentang ilmu lingkungan, gas rumah kaca, dan global warming, di mana nanti tugas yang akan saya berikan berupa case study. Materi ini yang saya harapkan anak-anak atau mahasiswa bisa memahami konsep ilmu lingkungan, gas rumah kaca, global warming, kemudian dikaitkan atau dihubungkan dengan industri, terutama industri kelapa sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga semua sehat. Semangat belajar dan siap ikut kuliah hari ini. Oke. Saya Bu Reni Astuti, di mana pada semester 3 ini salah satu materi yang Ibu berikan adalah tentang pengelolaan lingkungan industri kelapa sawit. Oke. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan belajar tentang pengantar ilmu lingkungan, GRK itu apa? Gas rumah kaca dan? Oke, kenapa kita belajar itu? Ya, ini sebagai bekal kita untuk membahas berbagai masalah lingkungan di industri, khususnya industri kelapa sawit. Oke, lanjut. Sebelum kita belajar, mari kita doa dulu ya. Semoga Allah memberi ilmu yang bermanfaat pada kita, memberi pemahaman yang baik, serta keberkahan dari ilmu yang kita pelajari hari ini. Berdoa mulai. Terima kasih. Oke. Ya. Jadi harapan Ibu, setelah kalian ikut kuliah hari ini, kalian bisa memahami apa itu konsep ilmu lingkungan, ya. Kemudian konsep gas rumah kaca, serta global warming, kemudian dihubungkan dengan industri kelapa sawit. Nah, kenapa kok harus dihubungkan? Ya, apalagi? Apalagi, kenapa kok Ibu bilang menghubungkan? Ya, karena antara ketiga konsep itu ada hubungannya dengan industri kelapa sawit. Lanjut. Nah, jadi Ibu tidak mengharapkan kalian untuk menghafalkan, ya, menghafalkan materi ini enggak. Cuma Ibu pengen kalian tuh bisa paham, ya. Ketika kalian paham konsep, maka itu selamanya insya Allah bisa ingat. Kalau menghafalkan, boleh jadi kalian hari ini bisa hafal sampai titik komanya, ya. Tapi besok lupa, karena daya ingat kita terbatas, ya. Oke. Jadi ketika kita memahami konsep, kemudian kita bisa lanjut menganalisis fenomena itu. Kenapa kok bisa terjadi? Mengapa begini? Mengapa begitu, ya? Nah, kemudian ketika itu dihubungkan dengan industri, khususnya industri kelapa sawit, maka kalian bisa berpikir bagaimana caranya supaya industri tetap berkembang dan berkelanjutan, ya. Jadi ini yang konsep pembelajaran dengan memahami sistem. Oke, lanjut.
Lanjut. Ya. Jadi apa yang Ibu inginkan kalian tidak hanya menghafalkan tapi memahami konsep. Ya, konsep ilmu lingkungan. Kemudian juga berpikir sistematis dalam melihat berbagai persoalan lingkungan khususnya ya di industri kelapa sawit. Oke, lanjut. Ibu mau tanya nih, siapa ini yang kalian tinggal di lingkungan kebun sawit? Kamu dari mana? Dari Kalteng. Kamu deketan dengan pabrik atau gimana? Iya, dekat dengan pabrik di PT Astra Agrolestari. Oh. Orang tua kerja di sana? Oh, asik. Jadi kira-kira besok kamu lulus terus kerja di sana? Asik. Ada yang orang tuanya punya kebun sawit? Nah, tuh. Ya, jadi bos sawit ya. Alhamdulillah ya. Nah, seandainya nanti kalian jadi manajer nih, manajer lingkungan. Kira-kira apa masalah lingkungan yang pertama kali kalian perhatikan? Ini ada gambar apa aja ini? Ini gambar apa? Pabrik, lingkungan pabrik ya. Pabrik dikelilingi oleh ini pabrik dengan memperlihatkan apa ini? Asap. Ini juga asap. Ya, jadi ada kalanya pabrik mengeluarkan asap hitam, ada kalanya putih. Nah, kalian nanti harus paham, kenapa kok bisa hitam, kenapa bisa putih. Ya. Kemudian ini apa? Di mana ini? Di boiler. Ini? Kolam limbah. Oke? Sungai dekat kebun. Oke. Kira-kira apa? Kalau kamu nanti jadi manajer lingkungan, yang akan kamu perhatikan pertama kali apa? Udara, polusi, apa lagi? Limbah, apa lagi? Apa lagi? Pupuk. Pupuk untuk apa? Pupuk untuk budidaya. Ya. Dan ada kemungkinan gimana pupuknya? Kenapa kok masuk sungai? Terbawa air hujan. Kalau terbawa air hujan bila hujannya turun. Emang kenapa dengan pupuknya? Hah? Jadi Ibu dulu. Jadi benar tadi, ada kemungkinan pupuk yang dipakai untuk budidaya pertanian di sini, untuk perkebunan ini khususnya ya, ada kemungkinan bisa larut ke dalam air hujan, kemudian masuk ke sungai. Nah, itu pupuk apa? Pupuk nitrogen. Ya. Pupuk nitrogen yang biasa dipakai petani atau pekebun biasanya pupuk NPK. Kalau enggak NPK, pupuk urea. Oke. Jadi tadi ada yang bilang itu udaranya, ada bilang apa tadi? Limbahnya, ada bilang pupuknya, apa lagi? Ini kalian perlu perhatikan enggak nih? Ini orang yang sedang memasukkan bahan bakar ke boiler. Bahan bakar boiler apa? Fiber sama cangkang. Nah, kalian lihat nih, ini APBD-nya lengkap enggak? Nah, jadi memang ada banyak hal yang perlu diperhatikan satu persatu, dan kita nggak bisa lihat hanya satu bagian per bagian aja, karena itu saling berkaitan, ya.
Kenapa kok ada polusi udara? Ya, ini tadi berasal dari pembakaran di boiler. Nah, bagaimana supaya asapnya tadi ya diatur, jangan sampai asapnya tadi hitam. Ya. Kemudian sungainya supaya jangan tercemar. Di sini kemungkinan sungai tercemar bisa dari pupuk, bisa juga dari limbah. Ya, oke. Jadi Ibu di sini maksudkan bahwa masalah lingkungan itu adalah suatu sistem. Kalian melihat tidak boleh dari satu bagian saja. Tadi ada yang mau lihat udaranya, lihat asapnya, lihat airnya yang tercemar dan sebagainya. Jadi Ibu pengen kalian tuh melihat suatu masalah lingkungan dari berbagai sudut pandangan. Oke, lanjut. Ya. Jadi kita ketika melihat lingkungan harus secara menyeluruh, nggak bisa perbagian. Kemudian Ibu pengen kalian sebagai calon sarjana THP, ya calon sarjana THP ini ya berpikir bahwa kalian mampu menemukan solusi dari semua permasalahan lingkungan. Kemudian hari ini Ibu mengajak kalian supaya belajar memahami, ya paham. Sehingga kalau insya Allah kalau paham itu akan lebih mudah mencari solusinya. Oke, lanjut. Nah, kemudian nih kita masuk ke inti nih. Apa itu lingkungan? Apa itu lingkungan? Hah? Ada apa aja di sini? Ada hewan, ada tumbuhan, ada sampah, ada perumahan, perkotaan, pedesaan. Ada mikroba, oke. Terus apa lagi? Ada industri? Ya. Jadi sebenarnya lingkungan itu apa? Ya, jadi segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan saling mempengaruhi. Yang penting itu saling mempengaruhi. Jadi bagian yang satu mempengaruhi bagian yang lain. Ya. Terus lingkungan itu apa saja? Ada beberapa macam lingkungan. Kalian barangkali pernah mendengar ada istilah ABC environment. Lingkungan ABC. Ini untuk menjembatani kalian ingat ya. A itu dari abiotik. B dari biotik. C-nya dari culture. Lingkungan sosial, ekonomi, budaya. Oke. Abiotik itu apa? Abiotik, lingkungan abiotik, lingkungan yang bukan yang hidup. Kalau biotik itu lingkungan yang hidup. Kalau yang abiotik itu yang lingkungan mati. Istilahnya termasuk di sini adalah tanah, air, udara. Apa lagi? Apa lagi? Tanah, air, udara, sinar matahari, kemudian bahan mineral. Bahan tambang itu termasuk abiotik ya. Oke. Kemudian ada biotik. Biotik itu apa? Kayak apa? Tumbuhan, hewan, termasuk manusia di dalamnya. Di sini tokohnya siapa? Manusia. Ya, manusia ini tokohnya di sini. Jadi dia yang menentukan lingkungan itu bagus atau tidak. Kemudian yang culture, yang lingkungan sosial, ekonomi, budaya, di sini termasuk daerah perkotaan, ya, pedesaan, kemudian ini industri. Nah, yang biotik
Jangan lupa mikrobia. Oke, jadi yang biotik mikrobia. Jadi antara A, B, C tadi mereka saling berkaitan, saling mempengaruhi sehingga dia bisa mempengaruhi makhluk hidup terutama manusia. Oke, lanjut. Ya. Jadi ibu kadang menganalogikan atau menyamakan, memudahkan pemahaman kita bahwa lingkungan itu seperti tubuh manusia. Contohnya apa? Tubuh manusia kalian bayangkan, kalau jantung kita sehat, paru-paru kita sehat, ginjal kita sehat, insya Allah badan kita sehat. Tapi kalau salah satu organ sakit, akan mempengaruhi organ yang lain. Akibatnya terus sakit. Gitu juga bumi, lingkungan. Kalau salah satu sakit, nanti lainnya juga ikut sakit. Ya, oke. Kemudian ibu juga menganalogikan lingkungan seperti rumah kita. Kalau rumah kita kotor, kalian malas nyapu, rumputnya terus jembrung gitu kalau orang Jawa bilang. Rumputnya terus tinggi, nggak pernah kalian potong. Rumahnya jadi kotor. Lama-lama nyaman nggak ditinggali? Gitu juga dengan bumi. Ya. Kalau bumi kotor, lama-lama nggak nyaman untuk ditinggali. Oke, ya. Jadi di sini karena saling berinteraksi, maka tidak ada satu komponen lingkungan yang bisa berdiri sendiri. Karena saling mempengaruhi, saling berkaitan. Oke. Lanjut. Nah, seperti tadi ya. Jadi di sini manusia termasuk lingkungan. Masyarakat ya, ini masyarakat yang secara global ini juga termasuk lingkungan. Tadi kegiatan manusia apa yang bisa meningkatkan CO2? Ya, pembakaran bahan bakar fosil. Entah itu dari transportasi, industri, kemudian dari pembangkit listrik. Kenapa pembangkit listrik kok menghasilkan berpotensi menimbulkan CO2? Batu bara. Jadi bahan bakarnya batu bara. Oke. Kemudian yang kedua adalah CH4. Nah, ini tadi pome, ada pome di sini, ya. Pome di sini adalah salah satu bagian yang berpotensi tinggi menghasilkan CH4. Kemudian jangan bilang kalau sektor industri, sektor pertanian tidak menghasilkan CH4. Ternyata peternakan dan sawah itu juga menghasilkan CH4. CH4 tadi apa? Metana. Peternakan ini yang dimaksud kotoran hewan. Contohnya kotoran sapi. Nah, kotoran sapi itu mengandung CH4. Kemudian timbunan sampah yang menggunung di TPA. TPA itu apa di sini? Ya, bukan Taman Pendidikan Al-Qur'an ya. Ya, di sini TPA tempat pembuangan akhir sampah. Ketika tumpuan sampah itu sudah menggunung, maka keadaan sampah yang ada di dalam tumpuan itu kondisinya anaerobik. Nah, ketika itu kondisinya anaerobik, maka dia berpotensi menimbulkan atau menghasilkan CH4 atau metana. Nah, terus potensi pemanasan global dari metana itu ternyata 56 kali dari CO2. Ya, kemudian ini ada N2O, nitrogen dioksida. Dia penggunaan pupuk nitrogen tadi ya. Jadi ketika petani menggunakan pupuk nitrogen, entah itu NPK atau urea, maka dia akan berpotensi menghasilkan gas N2O. Ya. Nah, ini potensi pemanasan globalnya 280 kali dibanding CO2. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, lanjut. Nah, terus kalau kita hubungkan dengan industri sawit,
Gas-gas rumah kaca tadi berasal dari mana? Ya, bisa dari perubahan penggunaan lahan. Kalau pembukaan lahan perlu alat berat. Alat berat perlu apa? Ya, bahan bakar tadi, bahan bakar fosil. Kemudian transportasi TBS. Setelah panen, TBS-nya diangkut ke pabrik. Butuh truk. Kendaraan butuh BBM juga. Boiler. Ya, pembakaran tadi apa tadi? Bahan bakarnya boiler apa tadi? Ya. Ya, ketika itu sudah terjadi pembakaran, ada potensi juga menghasilkan CO2. Nah, kemudian limbah cair atau POME menghasilkan apa tadi? CO4. Kemudian penggunaan energi listrik secara nggak langsung juga menghasilkan CO2 karena pembangkitnya sumbernya dari bahan bakar fosil juga. Ya. Jadi artinya apa? Gas rumah kaca itu tidak hanya berasal dari satu proses atau satu bagian aja. Ya, tapi hampir muncul di semua rantai produksinya, ya. Jadi saling berkait. Oke, lanjut. Nah, ini sekarang kalau kalian nanti kerja di pabrik sawit, kemudian kamu kerja di bagian lingkungan, kira-kira yang bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan di pabrik sawit itu apakah hanya dari bagian lingkungan itu aja? Tidak. Terus siapa? Semuanya itu siapa? Siapa? Semuanya itu siapa? Ya, mulai dari operator, supervisor, manajer, bahkan pimpinan tertinggi, lanjut, juga ikut andil, harus bertanggung jawab. Perannya sama dalam menjaga lingkungan pabrik. Sehingga pabrik itu terus, industri itu terus berkembang, berkelanjutan, jadi tetap berproduksi tapi tetap menjaga lingkungan. Oke, lanjut. Nah, jadi ada istilah global warming. Global warming itu bahasa Indonesia pemanasan global. Dan itu adalah istilah dari efek rumah kaca. Jadi kamu jangan bingung, ada gas rumah kaca, ada efek rumah kaca. Ya, efek rumah kaca ini misalnya gini, lanjut. Efek rumah kaca ini, kalian pernah masuk mobil yang habis diparkir di panasan? Jadi udara panas masuk lewat kaca, tapi nggak bisa keluar lagi. Akibatnya suhu dalam mobil menjadi panas. Oke. Ya, jadi efek rumah kaca di bumi itu kira-kira prinsip kerjanya juga sama. Nah, itu tadi gas rumah kaca sebenarnya seperti selimut tadi ya, menghangatkan bumi. Ya, jadi bisa dibilang bahwa rumah kaca itu diperlukan supaya bumi tetap layak ditempati, dihuni, kemudian nyaman. Nah, yang jadi masalah adalah peningkatan konsentrasinya karena aktivitas manusia. Oke, lanjut. Ya, ini apa? Bisa kalian lihat, kalian bisa melihat bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca. Oke ya, nanti dibaca. Ya, oke, lanjut. Ini juga apa saja yang bisa membuat terjadinya pemanasan global. Salah satunya adalah gas rumah kaca yang dihasilkan dari pemupukan, ya. Bisa juga dari peternakan, ini kotoran hewan, ada di sawah, kemudian deforestasi. Kenapa kok penggundulan hutan bisa meningkatkan CO2? Ya, tumbuhan memerlukan CO2 untuk proses fotosintesis karena ditebang, tidak ada lagi hutan, tidak ada proses fotosintesis sehingga CO2-nya naik ke atmosfer menjadi gas rumah kaca. Oke, lanjut. Ya, ini beberapa hal yang kita rasakan ya akibat dari global warming.
ya tiba-tiba cuaca cerah, tiba-tiba terus panas, terus hujan. Kemudian sekarang musim kemarau juga kadang lebih panjang dari musim hujan. Oke. Kemudian yang jelas kalau suhu naik, permukaan air laut naik ya, kemudian banyak pulau-pulau kecil yang tenggelam. Nah, ini yang salah satu atau beberapa hal yang diakibatkan oleh pemanasan global. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini pemanasan global itu tidak hanya persoalan kenaikan suhu ya. Ternyata dia juga mengakibatkan beberapa masalah. Pola hujannya berubah, ketersediaan air juga terganggu. Kalau nggak ada air, otomatis produktivitas pertanian, perkebunan juga terganggu. Keanekaragaman hayati juga menjadi perlu penanganan khusus karena ada yang terancam punah, kemudian ekosistemnya menjadi tidak seimbang dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini ibaratnya untuk global warming itu seperti ini ya. Kenaikan suhu kita udah nggak nyaman ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi yang sudah Ibu jelaskan. Oke, sudah cukup jelas. Oke, lanjut. Oke, udah ya. Jadi kalian perlu memahami juga hubungan antara global warming dengan kelapa sawit karena itu juga akan memengaruhi. Ya, oke, lanjut. Nah, ya, mempengaruhi produksinya bagaimana, ketersediaan air bagaimana, kemudian juga mempengaruhi kualitasnya. Oke. Kemudian untuk setiap masalah, untuk setiap materi sebaiknya kalian membuat mind mapping untuk memahami lebih lanjut. Oke, lanjut. Oke, ya. Kita nanti belajar tentang bagaimana POME itu terbentuk, karakteristiknya gimana dan cara mengelolanya bagaimana. Oke. Kemudian ada tugas, apa Mbak tugasnya? Nah, tugasnya nanti kalian cari artikel aktual tentang pengelolaan lingkungan, ya. Kalian juga nanti masalahnya apa, kemudian penyebabnya apa, dampaknya apa, kemudian cara solusinya atau yang kalian tawarkan itu apa, ya. Formatnya dalam Word, kemudian PPT dikumpulkan minggu depan. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini. Kita doa mudah-mudahan apa yang kita pelajari membawa manfaat dan memberi berkah semuanya. Oke, doa mulai. Terima kasih. Ya, sampai ketemu minggu depan. Silakan persiapkan materi tentang pencemaran lingkungan. Tentang pencemaran lingkungan darat, air, udara. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.